Daya saing dan liberalisasi perdagangan internasional. Liberalisasi perdagangan adalah konsep ekonomi yang mengacu kepada berlangsungnya penjualan produk antar negara dengan tanpa dikenai pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Selanjutnya itu ada latar belakang liberalisasi perdagangan. Analisa kebijakan perdagangan internasional, tarif maupun non-tarif, merupakan penyimpangan dari perdagangan bebas. Memang banyak alasan, apakah karena internasional maupun kelompok, mengapa diberlakukan kebijakan tarif maupun non-tarif meskipun disadari bahwa keuntungan banyak diperoleh apabila perdagangan itu bebas. Menurut David Ricardo, pada dasarnya perdagangan internasional didorong oleh adanya comparative advantage, di mana produk di suatu negara tidak dapat diproduksi di negara lain, dengan comparative advantage di mana negara dapat mengambil keuntungan dari spesialisasi produk yang memiliki opportunity cost lebih kecil dari negara mitra dagangnya. Perdagangan internasional juga menguntungkan bagi para produsen maupun konsumen, di mana adanya keuntungan dari economic of scale, yaitu adalah penurunan average fixed cost dari produksi dalam jumlah yang besar, serta spesialis produk yang membuat pilihan produk menjadi beragam. Liberalisasi perdagangan mulai berkembang dari pemikiran Adam Smith yang mengusung perdagangan bebas dari investasi pemerintah yang seminimal mungkin. Liberalisasi perdagangan mulai mengalami fragmentasi pada tahun 1914, yaitu karena menghadapi berbagai distorsi sebagai akibat diterapkannya larangan impor, subsidi, dan juga peningkatan tarif. Sehingga pada 1930, berbagai upaya dilakukan untuk menghidupkan kembali sistem perdagangan yang lebih terbuka, hingga akhirnya terbentuklah GATT dan juga WTO. Selanjutnya, daya saing. Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan juga berkelanjutan. Atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Liberalisasi perdagangan kini telah menjadi fenomena dunia. Hampir di seluruh negara, sebagian anggota masyarakat internasional maupun dalam blok-blok perdagangan bebas ataupun yang menjalin hubungan bilateral untuk menjalankan perjanjian perdagangan bebas. Blok-blok perdagangan bebas, yaitu adalah free trade area, adalah kesepakatan liberalisasi perdagangan yang dibentuk oleh beberapa negara. Untuk pengertiannya sendiri, yaitu adalah daya saing adalah kemampuan suatu negara untuk mencapai pertumbuhan PDB per kapita yang tinggi terus-menerus, dan juga merupakan kemampuan untuk negara menciptakan, memproduksi, dan juga melayani produk dalam perdagangan internasional, sementara dalam saat yang sama tetap dapat memperoleh imbalan yang meningkat pada sumber daya. Yang ketiga yaitu adalah daya saing merupakan menyangkut arti elemen produktivitas, efisiensi, dan juga profitabilitas. Perkembangan liberalisasi perdagangan yang pertama adalah periode merkantilisme, yaitu adalah di mana kegiatan ekonomi harus dipusatkan pada upaya memperoleh sumber daya dan kekayaan atau wealth sebanyak mungkin guna mendukung kekuatan politis maupun militer. Dengan adanya kekuatan militer yang tangguh, pemerintahan pusat dapat dengan mudah melakukan ekspansi atau teritorial ke negaranya. Juga menguasai sumber daya alam negara yang ditaklukkan, terutama mendapatkan logam mulia, emas maupun perak. Jadi menurut pola merkantilisme adalah kekayaan didefinisikan sebagai bentuk logam mulia. Paham merkantilisme ini pula lah yang memotivasi negara-negara Eropa untuk melakukan ekspansi hingga Asia dan Afrika untuk memperoleh sumber daya yang lebih besar dalam ekspor mereka. Yang kedua ada zaman keemasan perdagangan bebas, yaitu dilihat dari perspektif sejarah ekonomi liberal yang mencakup masa sejak akhir perang Napoleon tahun 1815 sehingga saat meletusnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914, merupakan satu abad yang gemilang dilihat dari segi perdagangan internasional. Selama satu abad, perdagangan dunia berjalan dengan bebas dengan rintangan dan juga pembatasan yang minim. Periode ini merupakan periode perdagangan dunia berjalan dengan menganut paham liberal, di mana setiap negara dapat menyesuaikan kegiatan perdagangannya di bidang di mana terdapat keunggulan kooperatif.
Yang terakhir yaitu adalah fragmentasi dan disintegrasi di Eropa. Sistem perdagangan internasional yang menitik beratkan pada landasan liberalisme mulai mengalami fragmentasi selama 1 abad setelah mengalami era keemasan dari tahun 1914 sampai 1945. Pasar bebas dan perdagangan bebas mulai menghadapi berbagai macam distorsi sebagai akibat diterapkannya kebijaksanaan yang menyimpang dari pihak liberal. Kebijakan distortif yang mengarahkan perekonomian pada kegiatan yang mengesampingkan mekanisme pasar atau bisa disebut dengan seenaknya. Penanganan masyarakat internasional di bidang keuangan dan moneter relatif cepat dengan disetujunya pembentukan International Monetary Fund atau IMF dalam waktu yang singkat dalam konferensi Bretton Woods tahun 1944. Dalam waktu yang bersamaan masih dalam rangka perjanjian di Bretton, masyarakat internasional juga berhasil mendirikan Bank Dunia atau bisa disebut dengan IBRD yang bertujuan mengadakan rekonstruksi bagi negara-negara yang mengalami kerusakan akibat Perang Dunia Kedua. Selanjutnya ada pro dan kontra liberalisasi internasional. Untuk kontranya yaitu adalah para pengkritik menyatakan bahwa liberalisasi dapat merugikan dan juga menghilangkan pekerjaan di suatu negara. Alasannya yaitu adalah barang yang lebih murah akan membanjiri pasar domestik. Perusahaan dalam negeri tidak bisa bersaing dan mati. Akhirnya industri tidak tumbuh, begitu juga dengan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua itu adalah pengkritik juga berargumen bahwa barang-barang impor dapat memiliki kualitas yang lebih rendah atau buruk, jadi kurang aman dibandingkan dengan produk dalam negeri. Selanjutnya untuk yang pro adalah para pendukung mengklaim bahwa liberalisasi perdagangan pada akhirnya menurunkan biaya konsumen, menaikkan surplus konsumen. Ini juga meningkatkan efisiensi melalui persaingan yang lebih intens. Yaitu yang kedua adalah liberalisasi perdagangan mempromosikan perdagangan bebas yang memungkinkan negara-negara untuk berdagang barang tanpa hambatan, peraturan atau biaya terkait regulasi yang berkurang, ini mengurangi biaya. Pada akhirnya penurunan biaya memungkinkan harga konsumen yang lebih murah karena impor dikarenakan biaya yang lebih rendah dan juga persaingan yang cenderung meningkat. Selanjutnya terbentuknya GATT atau bisa disebut General Agreement on Tariff and Trade, yaitu adalah suatu persetujuan multilateral yang menentukan peraturan-peraturan bagi pelaksanaan perdagangannya internasional. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu perdagangan internasional yang terbuka, bebas, dan kompetitif. Jumlah anggota sampai dengan tahun 1988 ada 94 contracting parties atau yang peserta penandatanganan penuh dengan lebih dari 30 anggota luar biasa yang menerapkan peraturan-peraturan GATT dalam perdagangan mereka. Secara umum, pembentukan GATT bertujuan untuk menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman bagi pelaku bisnis serta mewujudkan liberalisasi perdagangan. Dalam buku Hukum Ekonomi Internasional, GATT ini bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja, memperluas produksi dan juga pertukaran barang, menghapus perlakuan diskriminasi dalam perdagangan internasional, memecahkan masalah dan hambatan dalam perdagangan internasional, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di dunia. Selanjutnya itu adalah terbentuknya WTO. Atau bisa disebut dengan World Trade Organization sebagai sebuah organisasi internasional yang memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur lalu lintas dan juga permasalahan perdagangan dunia. WTO dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi anggota negara melalui perdagangan internasional yang lebih adil dan juga bebas. Berdasarkan pembukuan yang terdapat dalam Marrakesh, tujuan WTO adalah yang pertama meningkatkan standar hidup untuk masyarakat di seluruh dunia. Yang kedua menjamin terciptanya lapangan kerja. Yang ketiga adalah meningkatkan produksi dan juga perdagangan barang dan jasa serta mengoptimalkan serta melindungi hingga melestarikan sumber daya dunia dan juga lingkungan alam. Selanjutnya Indonesia mewaspadai liberalisasi perdagangan. Perdagangan yang lebih liberal memang menjadi tujuan hampir sebagian besar negara di dunia. Dengan harapan liberalisasi dapat meningkatkan volume dan nilai perdagangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sedang melakukan proses liberalisasi perdagangan yang lebih komprehensif, yaitu adalah
Comprehensive Economic Partnership Agreement. Semua perjanjian tersebut berkaitan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui surplus neraca perdagangan. Namun perlu diingat bahwa proses liberalisasi perdagangan itu sendiri berhubungan erat dengan pembukaan akses pasar produk ekspor-impor Indonesia ke dunia. Liberalisasi perdagangan salah satunya ditandai dengan penurunan atau bahkan penghapusan hambatan perdagangan, baik berupa tarif maupun non-tarif. Hambatan perdagangan penting untuk dihapuskan karena tanpa hambatan dapat mendorong arus pergerakan barang dan jasa. Dampak ini memperlihatkan secara jelas bahwa neraca perdagangan Indonesia semakin buruk dalam 5 tahun terakhir disebabkan pertumbuhannya impor 2 atau sampai 3 kali lebih tinggi pertumbuhan ekspor. Selanjutnya, kesimpulan, liberalisasi perdagangan adalah konsep ekonomi yang mengacu kepada berlangsungnya penjualan produk antar negara dengan tanpa dikenai biaya ekspor dan impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan dalam perdagangan antar individual, antar perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Liberalisasi bisa dikatakan juga pelepas campur tangan pemerintah dalam pasar keuangan, pasar modal, dan juga hambatan perdagangan. Liberalisasi perdagangan salah satunya ditandai dengan penurunan atau bahkan penghapusan hambatan perdagangan, baik berupa tarif maupun non-tarif. Hambatan perdagangan penting untuk dihapuskan karena tanpa hambatan dapat mendorong arus pergerakan barang dan jasa. Liberalisasi perdagangan salah satunya ditandai dengan penurunan atau bahkan penghapusan hambatan perdagangan, baik berupa tarif maupun non-tarif. Hambatan perdagangan penting untuk dihapuskan karena tanpa hambatan dapat mendorong arus pergerakan barang dan jasa. Dampak KAFTA memperlihatkan jelas bahwa neraca perdagangan Indonesia semakin memburuk dalam 5 tahun terakhir, disebabkan pertumbuhan impor 2-3 kali lebih tinggi dari pertumbuhan ekspor. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional ataupun regional. Tetapi semakin mengglobal menjadi satu proses yang melibatkan banyak negara. Globalisasi ekonomi biasanya dikaitkan dengan proses internasionalisasi produksi, perdagangan, dan juga pasar uang. Globalisasi ekonomi merupakan suatu proses yang berada di luar pengaruh ataupun jangkauan kontrol pemerintah karena proses tersebut terutama digerakkan oleh kekuatan pasar global, bukan oleh kebijaksanaan atau peraturan yang dikeluarkan oleh sebuah pemerintah secara individu. Dan juga perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian dalam setiap negara di dunia. Dengan perdagangan internasional, perekonomian selalu terjalin dan juga tercipta suatu hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi suatu negara dengan negara lainnya. Serta lalu lintas barang dan juga jasa akan membentuk perdagangan antar bangsa. Perdagangan internasional merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Terjalinnya hubungan antar negara dalam maupun luar negeri akan menciptakan pertukaran barang jasa antar negara. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.